Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Wow, yang Tuhan kerjakan hari-hari ini saudaraku. Saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, not because I'm the pastor. Saya sebagai hamba Tuhan di sini pun saudaraku, saya berkata, I am blessed. Saya diberkati, saya ada tertanam di gereja ini. Saya ada di sini sejak dari saya seperti saudara, bahkan mungkin sangat kecil saudaraku. Saya bergabung gereja ini di kota Solo ketika saya usia sekitar 12 tahun, saudara, 11-12 tahun. I'm just like you. Saya sama seperti saudara, duduk seperti saudara. Saya masih kecil saudara. Saya ingat pertama kalinya saya deketin Pak Ubaja. Saya tuh kalau lihat Pak Ubaja saya ngomong gini saudaraku. Tuhan tuh ya selalu ajaib. Saya tuh ngomong gini, kayaknya nyenengin ya punya papa kayak Pak Ubaja. Yang saya nggak tahu saudaraku, saya diketemukan anaknya, jadi benar-benar jadi papa saya saudara. jadi dari jemaat biasa saudaraku, sampai akhirnya dapat anaknya pendetanya, sekarang jadi pendeta bukan karena anaknya pendetanya, tapi karena saya berhutang segalanya dalam hidup saya buat Tuhan saya. Khotbah selama 1 bulan ini saudaraku. Yang saya lihat, tangkap ini. Di gereja kita, firman Tuhan itu gak hanya satu, saudara, satu aspek. Di gereja kita, firman itu mencakup banyak aspek. Why? So that as Christian, sebagai orang Kristen, saudara itu jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh rencana Tuhan digenapi utuh, saudara. Total restoration. Tuhan itu tertarik dengan total restoration. He is interested in your well-being. Dia bukan Tuhan yang hanya care masalah roh kita. Orang Kristen itu bukan yang ngambang tuh loh, saudara. Coba dilihat, masih napak tanah saudaraku. Bukan kakinya ngambang, enggak. Tuhan kita tertarik bahkan soal kehidupanmu. Tapi 1 bulan ini saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan kita tertarik jiwamu. Kita sudah belajar sejak dari awal, dari bulan ini saudara. Kalau tubuh bisa luka, memangnya jiwamu gak bisa luka. Kalau kau simpan luka itu terus, apa yang terjadi Pak? Pahit loh Pak. Orang yang kalau sudah pahit ya Bu, hatinya pahit ya. Memang gak kelihatan, lukanya gak kelihatan. Kalau dilihat begini, baik-baik saja. Kalau ketemu shalom, orang Kristen itu saya pernah cerita saudaraku, lucu. Punya mode tertentu saudara, punya tombol tertentu. Saya pernah cerita gak ya? Oh kayaknya di sana ya, Soho ya saya cerita saudaraku. Saya tuh ketemu sepasang suami istri saudara. Saya tuh tahu dari jauh, orang saya udah dari jauh kok saudaraku. Saya lihat mereka berdua tuh lagi quarreling, apa sih, bertengkar lah. Lagi debat gitu, lagi kayak wajahnya aja dari jauh saya udah tahu ini lagi marah-marahan gitu saudaraku. Saya lewat saudaraku, saya udah siap-siap nih, waduh lagi marah nih. Jangan-jangan saya kena sembur juga gitu kan saudaraku. Begitu saya lewat saudaraku, shalom, langsung dua-duanya sudah. Posisi lagi, begitu lihat saya lewat saudaraku, set, shalom Pastor Nita. Saya tuh di dalam hati saudaraku, saya tuh ketawa. Bukan apa-apa, orang dari jauh saya udah lihat gitu loh saudaraku. Tapi kadang-kala orang Kristen saudaraku, saudara gak akan bisa melihat kalau saudara hanya lihat dari penampilannya. Everything looks okay. Saudara ketemu dan everything seems okay. They dress nice. They smile at you. Mereka tertawa, mereka tersenyum saudaraku. Tapi dengar baik, orang kalau jiwanya luka, ada tanda-tandanya. Gak bisa ditipu. Engkau yang harusnya bisa lari, kau terikat. Kalau itu saudara teruskan lagi. Tadinya cuma luka Bu. Kita belajar minggu pertama tentang luka. Diteruskan jadinya pahit. Diteruskan lagi yang terjadi apa? Pernah gak ada dalam keadaan putus asa saudara? Itu kalau diteruskan saudara. Luka yang sudah jadi pahit sampai di titik tertentu, orang-orang jadi apatis. Sampai minggu lalu saya berbicara loh saudaraku. 2 minggu lalu tepatnya, saya ngomong. Kalau saudara ada di sini, izinkan saya mewakili saudaraku. Kalau saudara berasal dari gereja yang sebelumnya saudara sakit hati dengan gereja saudara. Maafkan saya, saudara masuk di tempat ini saya gak jamin saudara gak sakit hati. Kenapa saudaraku? I'm not perfect. Semua yang ada di sini gak perfect.
Jangan masuk ke gereja dan saudara berharap saudara gak pernah sakit hati. Karena kadangkala sakit itu diizinkan Tuhan untuk membentuk saudara. If you do not run away, kalau saudara gak lari dari itu, saudara akan dipakai jadi bencana yang indah, mempermuliakan namanya Tuhan. Saya ini hasil dari sakit hati, saudara. Tapi tidak mengizinkan hati yang sakit itu terus tinggal di dalam. Saya kalau tidak diremukkan Tuhan, saudaraku, gak ada rasa sakit, saya gak akan jadi begini. Kalau saya udah bilang, saudaraku, saya pernah sharing, saya ini seperti kalau tomat itu bonyok, saudara. Dibanting atas, banting bawah, banting kanan, banting kiri, jadinya begini, saudaraku. Kalau saudara gak mau dibanting, ketika mau dimakan, rasanya keras. Pernah makan buah masih mentah? Enak gak? Gak enak. Buah yang sudah enak, saudaraku, itu kalau sudah matang. Buah matang itu bonyok, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kadang dibutuhkan kita ini diproses Tuhan sampai di titik itu, saudaraku. Dimakan kita sendiri gak enak. Kitanya yang ngalami gak enak. Tapi orang lain mencicipi buahmu. Mereka bisa berkata, kok manis ya? Saya berdoa hari ini. Tidak keputusasaan, saudaraku. Keputusasaan diubah. Saya berdoa dari khotbah 1 bulan ini. Tuhan adakan restorasi atas jiwamu. Dipulihkan. Karena kalau saudara terus lanjutkan, saudaraku. Minggu ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, saudara, yang saya yakin, saudaraku, semua kita pasti pernah mengalami. Saya akan berbicara tentang loneliness. How to overcome loneliness. Di sini ada yang gak pernah kesepian? Ada? Gak pernah kesepian? Saya aja gak pernah, saya gak berani angkat tangan loh, saudaraku. Setiap dari kita pasti pernah kesepian, gak mungkin enggak. Yang ingin saya katakan di sini, saudaraku, sebelum kita nanti masuk bagaimana sih cara kita bisa overcome loneliness, saya ingin mengajak saudara mengerti dulu. Bedakan antara kesepian, Pak, dengan sendirian. Saya ulang ya. Kesendirian itu adalah state of body, saudaraku. Sendirian itu keberadaan di mana memang secara tubuh tidak ada orang lain bersama kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara sendirian, ya memang secara tubuh ini saudara sedang sendiri. Saudara tidak bersama dengan orang lain, itu sendirian. Tapi kesepian itu state of mind, saudaraku. Kesepian itu satu kondisi jiwa. Perasaan di mana saudara itu merasa terisolasi dari orang di sekelilingmu. Itu sebabnya saudara mengenal istilah ini. Kesepian di tengah keramaian. Jelas, puitis banget ya, saudaraku. Pernah dengar istilah itu? Kesepian di tengah keramaian. Saudara bisa ada, Bu. Kita bisa ada di tengah begitu banyaknya orang. Yet you feel lonely. Bedakan antara alone, being alone, dengan feeling lonely. Yang mengerti katakan amin.